Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah mulai kita pada bulan Agustus awal ini. Saya ucapkan selamat datang dan berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dimanapun berada, mari kita tetap terus setia padanya, walaupun keadaan dunia yang mungkin menakutkan saya dan saudara-saudara, yang begitu mencekam, begitu menekan, hingga begitu beratnya kesulitan yang kita hadapi. Biarlah kita tetap terus kuat di dalam Tuhan. Kita memohon kekuatannya dan terus memohon pertolongannya. Mari Bapak Ibu saudara saya terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa perbuatannya ajaib, pertolongannya tidak pernah terlambat buat saya dan saudara-saudara. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan dari hati yang terdalam, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, tiada seperti Yesus. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tetap terus meminta pertolongan Tuhan. Ya Yesus, berikanlah kekuatan kepada kami Tuhan, di saat keadaan yang mencekam, keadaan yang menakutkan, sehingga menekan hidup kami Tuhan. Mungkin kami tertekan, kami gelisah, kami gundah gulana, kami ketakutan. Ya Yesus, ajar kami tetap terus berharap, tetap terus bersyukur, tetap terus berterima kasih. Ajar kami Tuhan
untuk tetap bersyukur. Ajar kami Yesus untuk tetap berterima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau adalah Allah kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang penuh kuasa. Kau Allah yang penuh kemuliaan. Kau Allah yang terhebat. Kau Allah yang penuh kuasa. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu ya Allah tidak pernah terlambat untuk kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini ajar kami Tuhan, ajar kami Yesus untuk kami terus tetap bersyukur, untuk kami tetap berterima kasih dalam keadaan apapun Tuhan. Di saat kami bahagia, kami juga harus tetap teringat akan Engkau, terus bersyukur. Bukan hanya dalam keadaan kami terjepit, keadaan kami tertekan, keadaan kami ketakutan, kami berteriak minta tolong dan baru ingat Engkau. Tapi di saat kami bahagia, ajar kami Tuhan untuk juga tetap setia, tetap mengikuti Engkau, tetap hidup di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi ini Kau lawat umat-Mu Tuhan. Mungkin mereka yang banyak masalah, yang menghadapi masalah, Kau berikan jalan yang terbuka untuk kami Tuhan. Kau lawat Tuhan. Bagi kami yang sakit, mungkin kami yang sakit, Kau lihat, Kau lawat. Kami bersatu hati Tuhan. Kau jamah dan kuasa darah-Mu, dengan tangan-Mu yang berlubang paku, dengan bilur-bilur-Mu tercurah untuk kami Tuhan, untuk mereka yang sakit. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus. Kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu memulihkan. Ajar kami untuk percaya bahwa mujizat-Mu ada, bahwa perbuatan-Mu ajaib, bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami teringat pada Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Theodora Ateng. Kau sudah sembuhkan, Kau sudah beri kemenangan bersama Engkau dari segala maut, kegelapan, kuasa setan, kuasa gelap, kuasa jahat si iblis. Engkau sudah menangkan, bahwa Ibu Theodora Ateng sudah menang bersama Engkau, bersama Yesus, sehingga Ibu Theodora Ateng sudah dipulihkan, disembuhkan, sudah bisa berjalan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan ajarkan kami untuk tetap mengenal
hidup di dalam jalan-Mu. Tetap Tuhan, ajar kami tetap bersandar, berharap, minta pertolongan-Mu, terus berharap supaya kami tetap hidup di jalan-Mu ya Yesus. Pada pagi ini Tuhan, hamba percaya Ibu Gembala akan melayani Engkau, akan membawakan kembali renungan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan dibentangkan, sabda-Mu Tuhan kembali dibentangkan untuk kami Yesus. Hamba berdoa terus, berikanlah kesehatan pada Ibu Theodora Kiprayanti, Theodora Ateng Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan, hamba juga teringat akan sahabat kami Tuhan, Bapak Yotoyu, Bapak Toyu Tuhan. Engkau jamah, Engkau lawat Bapak Toyu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau tolong Tuhan, Kau pulihkan kembali Bapak Toyu untuk sebelah kiri tubuhnya. Kau jamah dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Ajar Bapak Toyu untuk percaya bahwa mujizat-Mu ada, mujizat-Mu ada, perbuatan-Mu ajaib untuk Bapak Toyu, supaya Bapak Toyu juga dipulihkan dan bisa berjalan dengan pulih, berjalan dengan sukacita, menang bersama Engkau dalam segala kuasa iblis jahat. Bapak Toyu boleh dimenangkan bersama-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang sedang bergumul di dalam doa apapun, apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Kau tolong ya Bapa. Kau juga lawan teman-teman kami yang mungkin terserang COVID dan sebagainya, penyakit apapun Tuhan, Kau lawan, Kau jamah dengan kuasa darah-Mu, Kau pulihkan, Kau sembuhkan, Kau pulihkan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Bapak Pendeta Philip Ateng Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Ibu Gembala negatif COVID dan juga Bapak Philip Ateng pun sudah 2 kali swab antigen negatif COVID. Terima kasih Tuhan, itu semua segala mujizat-Mu Tuhan. Berikan selalu kekuatan, berikan selalu kesehatan pada Bapak Philip Ateng Tuhan, dan selalu mendampingi Ibu Theodora Ateng. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau juga pulihkan, Kau juga tolong untuk umat-Mu Tuhan. Sakit apapun Kau pulihkan, Kau sembuhkan dengan kuasa darah-Mu, dengan bilur-bilur-Mu, dengan tangan-Mu yang berlubang paku, darah-Mu yang tercurah. Pada pagi ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu nanti. Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah firman yang dibentangkan tidak keluar telinga kiri kanan kami Tuhan, tapi kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini Kau juga urapi kami yang melayani Engkau Tuhan. Kau berikan kerendahan hati kepada kami Tuhan. Sujud, tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Kau berkati pelayanan keyboard Tuhan. Kenny VL Kau jamah, Kau juga berkati. Kau telah menangkan, Kau telah menangkan dia bersama Engkau. Kau berkati dia dalam mata kuliahnya di Universitas Tarumanegara. Tuhan, Kau berkati Kenny, Kau Ateng Tuhan. Hamba juga berdoa untuk putri hamba adiknya yang masih duduk di sekolah dasar. Kau tolong Tuhan. Baik juga Tuhan, Kau urapi Kenny VL Kau Ateng untuk melayani Kau pada pagi ini, untuk keyboard juga renungan firman Tuhan yang akan dibentangkan. Baik Tuhan, Kau urapi hamba-Mu
dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Kami bersatu hati Tuhan. Bila mana ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu acara ibadah kami bersatu hati di dalam nama Yesus, darah Yesus. Hai kau iblis, keluar dari tempat ini, keluar. Dan hanya kemuliaan Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Hanya ada Roh Kudus Yesus yang ada hadir bersama-sama dengan kami di acara ibadah kami pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, saya percaya keadaan apapun yang sedang kita hadapi, tapi mari saudara, kita minta pertolongan Tuhan dan minta Dia terus mengajarkan kita untuk tetap setia, untuk tetap hidup di dalam jalan-Nya, untuk tetap bersyukur, tetap bersyukur, tetap bersyukur. Mari saudara kita pujian, masukkan, silakan duduk saudara. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Oh, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia.
Saya pun dimenangkan oleh Tuhan. Pada saat saya terserang penyakit lambung yang begitu luar biasa sakitnya, melilit seperti diperas-peras ya saudara. Pada saat saya sakit, saya harus menghadapi mami saya yang sakit juga. Saya harus menemani, mendampingi mami saya walaupun saya dalam keadaan sakit lambung saya. Tapi baru beberapa hari Yesus menangkan saya. Yesus menangkan dari segala si jahat iblis setan yang ingin selalu menggoda anak Tuhan, ingin terus setia padanya. Saya dimenangkan dari segala penyakit lambung ini. Saya percaya, saya tahu itu pas iblis yang tidak suka pada anak Tuhan yang setia. Saya sudah puluhan tahun tidak pernah mengalami lagi sakit lambung ya saudara. Terakhir umur saya 20, itu saya sampai di opnam 2 kali. Di situ saya tuntas menang bersama Yesus. Tapi iblis tidak senang saudara-saudara, sehingga sudah puluhan tahun, hampir 30 tahun, saya diserang penyakit lambung lagi. Tapi saya berapa hari sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus, dan saya menang bersama Yesus dari penyakit lambung saya. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan, menerima sabda Tuhan, untuk menerapkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Dan saya mengajak, pada saat saya tertekan, saya ketakutan, saya sedih, saya merasakan lemah, saya tidak ada kekuatan, sehingga saya terus berseru, Tuhan, Tuhan, Yesus, beri pertolonganmu, berikan mujizat-Mu. Pada pagi ini juga saya berdoa untuk suami saya. Biarlah terus saya berharap, kami berharap, bersandar pada Tuhan, berserah. Tuhan berikan pekerjaan di mana untuk suami hamba. Saya percaya. Terus saya bergumul dan berdoa. Saya juga berdoa untuk sahabat saya, Cici Lydia Agustina, istri dari Bapak Toyu. Biarlah dia setia, terus mendampingi dan biarlah Tuhan berikan kekuatan pada Lydia untuk punya kesehatan tubuh dalam mendampingi dan merawat suaminya Bapak Toyu. Hamba juga berdoa untuk Yenti dan semua sahabat-sahabat di GPK. Hamba juga berdoa untuk Koko hamba Tuhan, Koko Paul Ateng, yang sedang bergumul mau menjual rumahnya Tuhan, yang di Cibubur. Tuhan Kau tolong, Kau kirimkan Tuhan pembeli yang sesuai dengan harganya, sesuai dengan harga yang dia akan bayar kepada Koko hamba. Hamba percaya Tuhan, apapun pergumulan kami semua, terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita pujian, tak usah aku takut. Pujian ini tuh mengajarkan kita untuk jangan terlalu takut, jangan tertekan dalam kehidupan ini dengan ketakutan. Kita percaya El Shaddai, Tuhan Jesus. Tak usah ku takut.
Yesus menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Yesus Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut. Mari sama-sama kita ngomong dari hati yang terdalam. Tak usah ku takut. Yesus menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah berkatnya melimpah. Kita katakan dari hati yang terdalam. Berkatnya melimpah, El Shaddai.
Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tetaplah terus Tuhan, pegang tangan kami. Jangan pernah Kau lepaskan. Jangan pernah Kau lepaskan. Jangan lepaskan kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak mampu. Kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan untuk berjalan sendiri. Naungi kami Tuhan. Lindungi kami Yesus. Lindungi kami. Lindungi kami Tuhan. Lindungi kami Yesus. Pimpin kami Tuhan. Pimpin kami Yesus. Beri pertolongan. Beri pertolongan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Begitu kami tidak kuat Tuhan menghadapi apa yang terjadi. Dalam doa pagi ini hamba juga teringat untuk Stefan Tuhan, yang belum lama ditinggalkan oleh ibundanya, almarhumah Ibu Lili. Hamba percaya Tuhan sudah bersama-sama Engkau. Kau berikan penghiburan sukacita pada Stefan. Hamba juga berdoa untuk Bapak Kris dan Ibu Kris Tuhan. Kau lawat mereka, Kau berikan kesabaran dalam menghadapi putranya Tuhan, dalam menghadapi apapun Yesus. Hamba berdoa untuk Ibu Gembala beserta Wakil Gembala Bapak Billy Patrick. Ajar kami Tuhan untuk para stafnya terus setia hidup dalam jalan Tuhan Yesus. Pada pagi ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, Kau pulihkan dari tingkat pemerintah yang tertinggi sampai yang terendah. Kami berdoa untuk Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Widodo. Kau berikan Tuhan hikmat-Mu dari surgawi pada Bapak Jokowi, juga untuk seluruh staf yang bekerja dari MPR, DPR sampai Tuhan dalam lingkungan wali kota, kecamatan, kelurahan, juga Bapak RW RT Tuhan, dan semua yang bergerak dalam pemerintahan Indonesia. Kau berikan mereka kejujuran, Kau berikan sukacita Tuhan, biar negara Indonesia ini Kau boleh menangkan. Kau boleh menangkan, menghancurkan kuasa gelap COVID Tuhan, di
Kami boleh menang bersama Engkau. Dulu penyakit yang menakutkan adalah penyakit kanker, tapi penyakit COVID lebih menakutkan dan menekan kehidupan kami Tuhan. Kau pulihkan perekonomian dari setiap rumah tangga umat-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami tercerai berai. Jangan biarkan kami putus asa sehingga banyak yang menggalang kehidupannya dengan bunuh diri. Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami untuk tetap hidup di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau lawat umat-Mu Tuhan di seluruh negara ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh negara ini, untuk seluruh bumi ini. Kau pulihkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada pagi ini Tuhan, kami tersungkur di bawah kaki-Mu, ingin mendengarkan sabda-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang tidak pernah beranjak, tidak pernah goyah, tidak pernah rapuh, tidak pernah hancur. Firman-Mu tetap kekal selama-lamanya, dari dulu hingga sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga tetap terus menolong kami apapun pergumulan doa kami. Kau lawat kami semua Tuhan. Kau mengasihi aku, Kau mengasihi hamba-Mu, Kau mengasihi juga seluruh umat di negara ini, seluruh umat di bumi ini, baik seluruh umat GPKA Tuhan. Serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini, Kau tolong mereka Tuhan. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan, Kau berikan perlindungan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang terus beracara pada ibadah online kami hari ini Tuhan, pada ibadah online kami pagi ini Tuhan. Kau yang menjamah, Kau yang menguasai, Kau yang memimpin dari pertama, pertengahan, hingga akhirnya. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima sabda-Mu. Biarlah firman-Mu yang dibentangkan, firman-Mu yang tetap kekal selamanya, biarlah juga terbentangkan di dalam kehidupan kami selamanya. Kau pimpin kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Untuk kami yang sedang sedih Tuhan, Kau berikan kekuatan, yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan pekerjaan. Kau tolong Tuhan. Yang sakit hati, yang luka hati, Kau balut dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa pagi ini, dan kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom saudara, kembali lagi bersama GPKA dalam ibadah online pada tanggal 1 Agustus 2021. Iya, kembali lagi sama saya ya, firman Tuhannya. Sebetulnya hari ini harusnya Kesia yang membawakan firman, namun karena beliau sedang berhalangan, yaitu terdapat ujian ya pada hari
ini. Jadi beliau tidak bisa membawakan firman. Jadi saya yang menggantikan beliau. Biasanya Ibu Gembala yang menggantikan atau Bapak Filipus. Namun mereka semua juga dikarenakan kondisi tidak bisa membawakan firman ya. Ya, kembali lagi kita sudah mengangkat pujian tadi ya. Cukup panjang. Namun kita tetap fokus sama Tuhan ya. Tetap fokus sama diri kita, fokus sama Tuhan. Yang penting kita menyembah dengan hati, dengan roh dan kebenaran ya. Ya, jadi yang udah nonton ibadah online kemarin, yang mengikuti ibadah online kemarin, kalau hari ini ngeliat saya jangan bosan ya. Ya, jadi kita fokus ke firman. Jadi firman hari ini itu tentang nasihat, atau kita sebut sharing ya kalau saudara mau bilang saya ya belum pengalaman lah ya. Ya, sharing lah ya. Ya, jadi renungannya adalah tentang nasihat yang berkualitas. Nasihat. Oke. Pertama kali kita dengar kata nasihat itu pasti adalah positif, saudara ya. Semua yang berkaitan dengan nasihat itu pasti, yang namanya nasihat itu pasti positif, ya kan? Oh, nasihat dari orang tua bilang jangan tidur malam-malam. Terus nasihat dari nenek, contoh, jangan suka berdiri di depan pintu ngalangin orang. Terus nasihat dari teman, contoh, lu jangan lama-lama galau, nanti kalau kelamaan galau bisa kena akut, kena serangan jantung gitu ya. Ada-ada aja lah pokoknya ya nasihatnya ya. Nah, nasihat juga disebutkan di dalam Alkitab. Bukan di zaman ini aja ada nasihat, tapi di zaman dulu pun ada nasihat. Maka kita buka pada ayat pertama ya, yang kita akan buka. Nanti akan kita buka beberapa ayat, namun kita buka ini. Yang pertama, kita buka pada Amsal 19 ayat 20. Ya, bunyinya begini. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah firman Tuhan. Ya, bunyinya adalah dengarkanlah nasihat. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ya, kata-kata itu kata-kata Alkitab terdapat pada Amsal 19 ayat 20. Namun itu hanya sepenggal, atau kita sebutnya mentahan ya, saudara. Ya, karena nasihat itu meluas. Nasihat itu kadang-kadang memang disalahgunakan gitu. Jadi nasihat belum tentu membawa dampak positif, begitu. Tapi kebanyakan nasihat adalah membawa dampak positif ya. Ya, jadi yang pertama saya akan jelaskan yaitu nasihat. Nasihat itu adalah biasanya omongan baik dari seseorang yang biasanya mungkin lebih berpengalaman atau pernah mengalami sesuatu dari kejadian yang kita alami gitu. Kita ceritakan. Contoh, kita cerita sama orang tua, "Mah, tadi saya di sekolah begini begitu." Contoh, dapat nilainya jelek begini. Terus kurang fokus lah dalam belajar gitu. Mama ada tips nggak ya gitu. Nah, terus mamanya ngasih solusi. "Oh nak, coba kalau tidur jangan malam-malam. Terus biasakan kalau lagi guru dengerin, coba kamu cuci muka dulu deh biar denger gitu. Terus kamu kurangin main handphonenya deh, banyakin belajarnya gitu." Itu kan nasihat, saudara. Itu benar-benar nasihat gitu ya. Jadi nasihat dibagi menjadi dua, yaitu nasihat baik dan nasihat buruk. Nah, yang pertama, nasihat baik itu yang normal ya, yang biasanya kita dengarkan gitu ya, yang ya kita udah tau lah nasihat baik gimana ya. Nah, di sepanjang umur, makin kita berumur, itu makin tahu mana nasihat buruk, mana nasihat baik. Mungkin saudara juga udah tahu kalian, namun Tuhan minta saya untuk menjelaskan lagi ya hari ini ya, karena nanti saya akan ceritakan suatu hal yang unik pada saya.
tapi kita jelaskan dulu ini. Nasihat baik itu adalah tulus membantu biasanya, atau ingin seseorang tersebut tumbuh karakternya atau terlepas dari problemnya tersebut. Dan biasanya juga itu pengajaran dari Tuhan, atau ya intinya dari Tuhan lah, dari Alkitab kebanyakan. Dan mempelajarinya juga lama gitu. Jadi yang mana ya yang buruk, mana ya yang baik gitu. Jadi dia udah tahu gitu cara menjelaskannya, cara memberitahunya. Oke, jadi nasihat baik kita udah tahu lah ya. Itu tulus membantu dan ingin membuat karakter kita lebih baik. Lalu yang kedua, nasihat buruk. Biasanya nasihat buruk itu disertai niat atau tujuan ingin menjatuhkan. Ya, nasihat buruk ini biasanya biasanya itu terdapat di kantor. Ya, biasanya. Karena di kantor ini ada tingkat persaingan yang cukup tinggi. Karena di kantor itu siapa yang bertahan, ya udah di situ dia makin tinggi jabatannya gitu kan. Ya udah kalau lu keluar gitu. Jadi main tendang-tendangan. Jadi bukan main tarik-tarikan, main tendang-tendangan di kantor ya. Disertai niat dan tujuan. Contoh anak baru dengan anak yang mungkin udah kerja 4 tahun, 5 tahun ya. Senior lah dibilangnya. Dan anak tersebut tanya nih, gimana sih kak cara giniin mesin fotokopi contoh ya. Terus gimana sih kak cara upload file dari file ini ke ini. Gimana sih kak gabungin file ini dari ini gitu kan. Intinya nanya kerjaan lah ya. Terus si pegawai yang berpengalaman ini itu memiliki niat atau tujuan yang membuat si pegawai baru ini ingin keluar gitu loh, pengen keluarin ini pegawai gitu loh, jangan sampai ada saingan gitu, karena dia tahu mungkin karakter si orang ini bagus dan the best gitu, jadi dia takut dan akhirnya dia menggunakan cara kotor, yaitu dengan nasihat yang buruk gitu. Oh kalau gitu mah lu hapus dulu filenya gitu, atau lu edit dulu begini begitu, atau lu tanya bos terus. Nah nanti akhirnya kan kalau hapus filenya gitu ya contoh ya, itu berarti kan harus ngulang lagi gitu kan ya. Orang nggak sebodoh itu sih, maksudnya saya contoh aja ya. Terus tanya bos terus gitu kan. Nah kalau tanya bos terus kan biasanya diomelin kan, maksudnya kita harus punya inisiatif. Nggak ada lah orang sebodoh itu, cuman intinya nasihat yang buruk gitu loh. Biasanya orang yang menggunakan nasihat buruk ini adalah orang yang pintar dan cerdas, bukan orang sembarangan, bukan orang yang polos, orang yang mengerti situasi dan kondisi. Dan iya, jadi dia bisa mempermaikan situasi dan kondisi gitu lah. Dan ini sangat berbahaya ya. Dan nasihat buruk ini juga terdapat pada umuran remaja ya. Umuran remaja biasanya nasihat buruk ini tuh bukan nasihat buruk, kayak nasihat asik gitu loh, kayak ngajak. Contoh lagi galau, lagi banyak utang contoh ya, banyak ditolakin cewek contoh, ditolakin cowok gitu, atau disia-siakan, dikecewakan manusia, dikecewakan orang tua gini segala macam. Akhirnya dia keluar, perginya ke tempat contoh pinggir jalan gitu kan, lagi duduk, terus disamperin sama temennya nih, bro daripada pusing mending kita ngebir aja yuk ke bar gitu. Mending kita dugem gitu ya kan, biasa begitu anak muda, pusing dugem, pusing ngebir, pusing ya banyak lah ya yang buruk-buruk, tapi kesannya bukan bukan gimana ya, bukan nasihat tapi ngajak. Dan ini juga termasuk sebuah nasihat, yaitu langsung action gitu, dan ini langsung menempel pada karakter orang tersebut gitu. Jadi yang tadinya anak Tuhan baik-baik contoh ya, anak Tuhan yang taat setia, malah jadi ikutan ke bar, malah ikutan dugem, karena ya udah, karena asik gitu, karena mereka menerima gitu. Dan tapi tetap aja yang namanya bar, dunia malam, walaupun sebaik apapun sama kita, itu tetap gelap dan jahat, apalagi di mata Tuhan gitu ya. Jadi kita udah bisa bedakan lah ya, mana nasihat baik dan nasihat buruk gitu. Nah kalau kita udah tahu nasihat baik,
yang pasti ya, yang pasti itu bukan dari manusia. Yang pasti itu adalah dari Tuhan. Jangan engkau cari nasihat yang pasti. Oh pasti, pasti dia itu, karena kan dia itu baik, udah sama saya tuh udah kenal 25 tahun 30 tahun, dan pasti ngasih nasihatnya baik. Belum tentu saudara, belum tentu. Karena orang tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap tahun itu bisa berubah loh karakternya. Karena saya udah mengalami. Jadi di depan saya orang ini baik, tapi dia ada tujuan. Dia ada tujuan ingin memperangkat saya. Lalu saya menyadarinya ya belakangan dong, karena saya belum mengalami hal ini. Dan ya udah, saya akhirnya kena ya. Maksudnya ya udah, saya diperalat ini segala macam. Dan saya jadikan pelajaran ya, saya nggak mau temenin lagi. Bukannya saya musuhin loh, saya mengampuni, tetap saya sudah mengampuni. Puji Tuhan ya, Tuhan yang berikan kekuatan. Namun saya nggak mau nemenin dia lagi gitu. Nah, yang pasti itu hanya dari Tuhan. Jangan engkau pasti sama manusia gitu. Manusia nggak ada yang pasti di dunia ini, nggak ada yang pasti. Yang pasti cuma Tuhan ya, Yesus Kristus itu pasti. Oke? Nah, kita buka pada ayat Ibrani 11 ayat 8. Bunyinya begini: karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya, di ayat ini Abraham dipanggil ke suatu negeri, ya, ke suatu negeri oleh Tuhan ya, dan ia tidak tahu tempatnya gitu. Mungkin kalau kita jadi Abraham, mungkin ya, kita responnya bisa berbeda. Mungkin, wah gue mau dibawa kemana nih sama Tuhan? Wah, ini tempatnya bagus nggak ya? Wah, ini tempatnya berbahaya nggak ya? Wah, ini mencelakakan gue nggak ya? Ya, pasti kita memiliki pemikiran seperti itu kalau kita udah yang namanya mengalami banyak hal sulit seperti ini. Tapi itu suara Tuhan loh saudara. Jadi saudara belajar dari Abraham, kita belajar ikut suara Tuhan. Apapun mau Tuhan, kita ikuti ya. Ini menyangkut dengan iman juga ya. Nasihat, ini perintah ya. Perintah dan nasihat itu agak sedikit sarkas, agak sedikit sama ya. Sama tapi beda gitu. Kalau nasihat itu kan kita lakukan atau enggak gitu. Tapi kadang perintah juga kita kadang suka lakukan atau enggak gitu loh. Kadang kita melanggar gitu ya. Nah, kita buka lagi ayat Yeremia 7 ayat 23. Bunyinya, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Ya, dengarkanlah suara Tuhan. Tuhan udah jelas ngomong di sini. Jangan kau dengarin suara manusia. Nggak ada yang pasti. Terkadang mertua, contoh ya, mertua kadang orang tua sendiri, kadang anak sendiri, ya, kadang suka ngasih nasihatnya yang nggak tepat gitu loh. Kadang kita juga harus pikir lagi gitu, ini tepat nggak ya? Tapi kalau udah banyak orang yang ngomong hal yang sama, biasanya itu hal yang tepat saudara. Namun saudara perlu bergumul dan tanya sama Tuhan. Ya, seperti saya ya. Ya, ini kejadian yang saya akan ceritakan tadi ya. Saya udah janjikan. Ya, jadi yang kemarin kita dengar Ibu Gembala sakit ya. Cuman sekarang udah puji Tuhan, Ibu Gembala udah kuat untuk melangkah ya. Kemarin itu benar-benar badan tidak bisa dibaringkan sendiri gitu. Nggak bisa balik badan sendiri. Jadi kita harus balikin badannya gitu. 3 orang, 4 orang ya. Dan itu sangat capek ya. Dan Tuhan izinkan terjadi itu juga suatu pelajaran, suatu ajaran dari Tuhan gitu loh. Pasti ada sesuatu di baliknya gitu kalau Tuhan izinkan. Nah, ini juga gitu, tanaman Ibu Gembala kan tidak terurus nih saudara ceritanya. Ibu Gembala menanam tanaman nih di atas ini ya, ini di kamar saya ya. Kita jalan sedikit udah kelihatan tanaman. Nah, di tanaman itu
itu udah nggak terurus, karena biasanya saya nggak nyiremin, karena biasanya ibu gembala yang siremin ya. Terus saya juga nggak perhatiin dapur segala macem ya, nggak perhatiin lah pokoknya. Ya udah, intinya ya udah, saya kalau tidur ya tidur, terus ya udah kalau bersihin kamar ya paling kamar sendiri gitu. Sisanya ibu gembala, kadang-kadang saya juga mengerjakan sih, cuman kalau urusan bawah memang saya yang kerjain ya saudara ya. Untuk bersihin gereja segala macam itu saya yang bersihin gitu. Namun untuk urusan atas biasanya kita bagi tugas sama ibu gembala. Namun kalau ibu gembala capek ya biasanya saya juga yang kerjain gitu. Ya, jadi intinya tanamannya itu tidak terurus dan mati gitu loh. Yang pohon jambu ya ceritanya. Ini pohon jambu ya. Mati akhirnya dan kering kerontang. Mungkin saudara Yusak juga tahu ya, dia main kesini waktu itu dan ngelihat pohonnya tuh mati kering kerontang dan nggak ada daunnya gitu loh, tinggal batangnya doang. Dan akhirnya saya lihat nih, saya perhatiin ada satu daun masih hidup, hijau. Dan ya itu merupakan suatu tanda, maksudnya pohon ini tuh masih hidup gitu loh, maksudnya belum benar-benar kering, benar-benar mati total ya, bukannya yang mati-mati banget gitu. Tanaman ya udah mati kering gitu loh, kurang air. Dan dengan keyakinan saya ya udah, saya nggak mikir macam-macam apa dibuang atau segala macam gitu ya, atau saya cabut atau gimana ya, tapi saya siramin tiap hari. Saya gantian rawat, akhirnya dapur juga saya kerjain, saya bersihin segala macam ya, terus pakaian saya cuci. Terus singkat cerita lah ya, singkat cerita, tanaman ini nggak menunjukkan hasil gitu ya. Saya pikir ya udahlah, udah mati ya pohonnya ya, tapi tetap saya keras gitu loh. Saya kasihin vitamin ke pohonnya, terus saya kasih air gitu ya yang banyak gitu kan, cuman nggak over ya, cuman sesuai kebutuhan si tanaman. Dan pada hari kemarin, beberapa hari lalu, itu timbul daun-daun kecil ya, dan banyak, bukan cuma satu, bukan cuma dua, bukan cuma tiga, ada puluhan daun baru. Dan di saat saya menyiram tanaman, lalu ada satu suara, seperti itulah harapan. Dan saya kaget, itu suara siapa gitu kan. Saya pernah tanya soal sama Tuhan, saya baru inget gitu beberapa saat kemudian kan, itu suara siapa ya. Oh iya, waktu itu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, harapan itu seperti apa ya, kok saya tidak memiliki harapan gitu loh. Dan Tuhan luar biasa ya, memberikan jawabannya melalui perumpamaan gitu ya, melalui daun-daun kering yang saya saksikan gitu. Itu luar biasa ya, saya benar-benar kagum dengan Tuhan gitu. Itu Tuhan mengerti lah gitu. Kita pokoknya langsung tek aja sama Tuhan gitu, langsung masuk ke kepala. Dan ya, nasihat itu yang Tuhan ajarkan kepada saya. Dan beberapa hari lalu juga saya mengalami hal yang kurang mengenakan. Saya mengalami kekecewaan yang berat karena saya terlalu gimana ya, terlalu baik sama manusia gitu. Jadi saya marah gitu loh, karena tertampung gitu ya. Saya baik sama ini, dia kok balasannya gini. Dan banyak, dan semua teman saya begitu rata-rata. Cuman ada satu sahabat saya dari dulu, memang dia ini pikirannya memang benar-benar lurus, straight, dan dia agamanya Buddha. Tapi dia untuk kasih saran, tetap dia itu pada jalur yang benar gitu. Dia tetap jalur yang benar, tetap ngasih yang baik-baik lah ya. Tapi untuk social life memang kurang ya, tidak bisa kita samakan sama orang Kristen ya. Mohon maaf nih kalau dengar ya. Teman gue nih. Oke. Lalu saya bergumul gitu sama Tuhan, kayak ya udah, saya marah-marah dulu, baru saya bergumul. Dan tapi belum ada jawaban ya. Lalu ternyata Tuhan
tungguin emosi saya itu reda gitu loh. Tuhan mengerti banget gitu loh, ngerti banget ya. Saat kita marah-marah itu Tuhan nggak mau ngomong, karena percuma kita ngomong sama orang marah-marah. Coba saudara, coba deh, saudara ngomong sama anak saudara lagi posisi emosi, contoh lagi diputusin pacarnya atau lagi apa ya, mengalami yang nggak enak ya. Terus saudara ajak ngobrol gitu, ajak saudara kasih saran ini segala macam, ngomong banyak, meledak gak? Meledak saudara ya, seperti itu ya. Jadi Tuhan nggak bakal ngomong, karena Tuhan tahu gitu kayak karakter kita itu gimana. Dia tahu setiap detil kita, karena dia mengerti kondisi kita ya. Jadi setelah saya udah reda, saya udah yaudah biasa aja deh gitu deh. Terus akhirnya saya lagi jalanin kayak biasa aktivitas, ceritanya lagi ambil laundry ibu gembala ya, spraynya sama selimutnya. Lalu saya bertemu dengan tetangga saya. Tetangga saya ngelihat saya lagi bawa barang berat, gede, banyak, dan ketemu di gang. Dan tetangga saya ini langsung samperin, padahal saya itu pakai masker, pakai jaket, bener-bener bukan kayak saya gitu loh, nggak kelihatan kayak saya lah. Tapi dia bisa hafal dan bisa langsung samperin, sir, langsung berhenti, dan dia langsung Ken mau kemana gitu. Oh ya om, itu sih dia belum saya selesai ngomong, dia udah langsung bilang udah bareng aja, ayo ke depan ya, bareng ya, katanya gitu. Soalnya kan tetangga ya sebelahan. Dan saya langsung bilang, oh saya bawa kendaraan Om Indra, cuman diparkir di depan karena masuk gang itu agak ribet ya. Dan akhirnya, oh begitu, ya ya ya, hati-hati ya, jangan jangan meleng. Terus bawanya mau dibantuin nggak gitu. Dia bilang jangan deh, jangan Om Indra, repotin, hati-hati ya katanya gitu, jangan sampai dijambret gitu. Nah di situ saya baru menyadari, oh iya ternyata nggak semua orang itu berbuat buruk sama saya, nggak semua orang ya intinya masih ada lah orang yang baik kepada saya gitu loh. Jadi nggak semua orang yang benar-benar straight semuanya ngelakuinnya yang nggak enak ke saya, nggak, ada yang enak maksudnya ada yang baik ke saya ya. Dan Tuhan memberitahu saya lewat itu, dan saya baru sadar, oh iya benar juga ya. Dan itu nasihat dari Tuhan ya, dan itu luar biasa banget, langsung efek saya ya. Dan saya terima kasih banget sama Tuhan. Tuhan begitu baik dia dalam hidup saya ya. Maka hari ini saya bawakan renungannya pas banget ya pada dua kejadian yang cukup istimewa. Oke, kita lanjut lagi pada materi, yaitu kita bagi nasihat itu kepada 3 masa. Yaitu yang pertama, nasihat pada masa bayi atau kecil. Ya, nasihat waktu kecil itu kita biasanya straight, kita itu kertas putih. Biasa kita kertas putih loh saudara. Waktu kecil itu kita kertas putih, dan ya udah kita terimanya itu pasti dari orang tua, nggak mungkin dari orang lain. Kecuali orang tua yang ya itulah ya, udah pulang duluan ya, udah anaknya yatim piatu gitu ya, udah maksudnya pas ngelahirin pulang gitu, jadi mamanya nggak kuat. Biasanya itu antara ditaruh panti asuhan atau ya sama keluarganya gitu yang deket gitu. Nah itu biasanya terimanya pertama dari sana gitu, sumber pertama pasti dari tempat asalnya dia. Tapi kita sebutnya biasa orang tua gitu loh. Mau gimana pun pasti awal kita ketemu sama orang, kita dirawat itu seperti anak gitu loh. Jadi orang tua, jadi pasti dari orang tua. Nah ini tuh nggak bisa dibantah, karena kadang ada orang tua yang apa ya, latar belakangnya itu kepahitan, jadi kadang suka ngajarinnya hal yang salah gitu. Jadi kadang suka miris juga ya ngelihat orang tua yang belum siap punya anak, tapi dia udah punya anak dan ngajarin halnya yang nggak benar gitu. Jadi
sangat miris ya. Oke, yang kedua, nasihat muda, yaitu orang-orang muda ya. Biasa orang-orang muda ini paling bebal, paling nggak mau dikasih tahu sama orang tua, karena kayak dia merasa apaan sih dari dulu ngasih tahu gue begini begini begitu, gak asik loh gitu kan, gak asik loh. Karena saya mengalami juga ya, kayak apa sih orang tua ajarin aja, kita udah bisa juga ya, kita jadi pengen lebih tinggi ya dari orang tua. Namun kan tetap orang tua itu orang tua kita gitu loh, mau bagaimanapun gitu loh. Jadi kita harus tetap hormati orang tua kita. Di Alkitab juga tertulis jelas bahwa kita harus tetap menghormati orang tua kita. Bukan anak kecil saja, tetapi anak dewasa juga harus menaati orang tuanya. Oke? Biasanya paling bebal dikasih taunya, pengennya sama temennya. Nah ini temennya, ini sumber kehancuran biasanya ya. Kalau dia pergaulannya, puji Tuhan kalau sampai dapatnya di komunitas gereja, temennya perginya ke apa, konser gereja lagi, ke gereja ya, ke apa, pujian-pujian penyembahan gitu, ke gereja, nggak harus yang gede-gede, tapi yang gereja kecil, it's okay, 20 orang, 15 orang, asal kita menyembah Tuhan sama-sama gitu loh. Tapi kalau dapetnya ke bar, ke diskotik temennya pakai narkoba, wah udah habis lah masa depannya ya. Karena dia udah paling pinter berasanya, anak muda itu biasanya ya. Saya udah mengalami dan malu banget ya, karena saya bukan orang yang benar-benar punya semua pengalaman, semua skill bisa, enggak. Itulah sebabnya kita harus merendahkan hati kita. Nah, yang ketiga adalah nasihat dewasa atau tua. Nah, ini yang paling kontroversial, yang paling berat ya, saudara. Nasihat waktu dewasa atau tua. Aduh, ya ini mikirnya ya sampai udah kubun-ubun ya. Karena biasanya dia itu kalau udah tua itu biasanya nggak mau nerima nasihat nih. Kita balikin lagi nih, jadi dari muda ke tua. Kadang-kadang orang tua juga nggak bisa mengerti gitu loh. Dengan teknologi, dengan zaman sekarang, dengan peradaban yang dulu zaman tahun 90 dengan tahun 2010, 2020, 2030 nanti akan beda lagi. Nanti akan viralnya aplikasi TokTok ya. Kalau sekarang TikTok, nanti TikTok ya. Beda lagi. Dan ini yang paling susah. Biasanya orang tua itu cuman maunya nasihatnya dari yang lebih tua lagi dari dia atau seumurannya dia gitu. Dia baru mau dengerin. Best friend-nya dia lah gitu. Dan bro kalau bisa jangan terlalu keras sama anak gitu. Dia ngomong gitu kan temannya. Oh iya ya bro. Apa namanya, kayak sama teman dulu ya, cuman udah sama-sama tua jadi bisa saling ngebilangin. Cuman jarang banget yang orang tua yang bisa dengerin anak dari yang lebih muda ya, itu jarang banget saya lihat ya. Hanya ada beberapa orang di hidup saya yang saya lihat dia tuh mau dengerin dari yang lebih muda. Itu menurut saya bukannya bodoh, luar biasa loh. Itu luar biasa. Kenapa? Karena kita lebih baik mendengar daripada ngoceh terus, ngomong terus ya. Kayak saya sekarang ngoceh terus ya. Tapi ini kan iya, saya membagikan, saya sharing ya. Yaudahlah, asikin aja lah ya. Dari yang lebih muda itu sulit orang tua. Nah, ini diperlukan lagi kerendahan hati, saudara. Kerendahan hati perlu. Kenapa? Karena kalau kita tinggi, kita yaudahlah, gue udah umur segini, masa gue dibilangin bocah gitu kan. Kalau bisa kita dengerin lah semua orang, tapi kita telaah lagi apakah itu benar atau salah gitu. Itu yang paling penting ya saudara. Dan yang terakhir, harus bergumul sama Tuhan. Tuhan, apakah saran itu Tuhan yang sampaikan melalui orang itu atau bukan? Atau saran dari orang ini benar gak ya Tuhan gitu? Apakah saya harus melakukan ini itu? Minta seizin Tuhan. Tapi kalau Tuhan belum izinkan, jangan kau marah ya. Itu pakai lagi pengharapan ya, beriman. Kayak ini Abraham disuruh kemana? Gas ya, disuruh ke sini gas. Karena dia tahu rancangan Tuhan itu nggak mungkin menyesatkan ya. Oke.
Jadi kalau orang tua itu harus memiliki pemasukan juga yang baik gitu loh, karena kita juga nggak bisa keluarin terus, kita juga harus dapat pemasukan gitu. Kita bikin seimbang lah ya. Anak juga harus dibikin seimbang, jangan dia suruh diam terus, suruh dia dengerin terus, jangan saudara, suruh dia ngomong lah sekali-sekali gitu loh. Kamu maunya apa nak gitu, kamu sukanya pelajaran apa, kamu sukanya jurusan apa gitu, kamu nggak bisanya di pelajaran apa nih, benar-benar yang nggak bisa gitu. Kita harus bicara lah gitu sama anak ya. Nah, lalu firman Tuhan hari ini memberi 2 catatan mengenai nasihat. Pertama, tidak lahir dari kesesatan, bisa diartikan lahir dari kebenaran karena pengenalan akan Allah yang tadi saya bilang ya, pengajaran dari Tuhan. Nah, kedua, disampaikan dengan penuh kemurnian dan tidak ada tipu daya. Artinya nasihat disampaikan untuk kebaikan dari orang yang menerima nasihat, bukan demi keuntungan si pemberi nasihat. Tidak mudah menemukan orang dengan kualitas seperti itu gitu. Menemukan orang yang dengan kualitas. Namun seiring dengan pengenalan kita akan orang lain, lambat laun kita akan mampu memilih dan memilah mana yang kita terima dan mana yang kita harus abaikan. Nah, kita juga harus telaah lagi. Apakah kita yang kita bagikan itu baik atau buruk bagi orang lain? Ya, kita harus pikirkan. Kita pikirkan jangan cuman emosi sesaat ya. Kita pikirkan, oh orang yang mendengar ini gimana responnya nanti. Nah, kita perlu memohon bimbingan dari Roh Kudus senantiasa agar nasihat yang kita berikan lahir dari kebenaran dengan niat yang tulus untuk menolong sesama. Terus kita lanjut lagi. Nasihat bisa fatal jika seseorang menerima yang salah dan tidak mau merendahkan hati atau merasa paling bijak. Ada satu ayat di Alkitab yang berkata Tuhan memalingkan wajahnya dari orang-orang yang merasa bijak ya. Jadi ya udah bijak gitu kan menurut Tuhan ya. Tapi justru orang yang tidak merasa bijak yang justru diperhatikan Tuhan gitu. Maka kita harus jadi orang yang bijak namun tidak merasa bijak gitu. Kita bijak tapi ya udah tetap low profile, tetap kita dengerin apa kata Tuhan, apa kata orang tua, dan itu ya yang harus dibenahi. Dan mirisnya zaman sekarang gini loh, banyak orang tua yang merasa, oh ya gue udah gedein anak gue berhak lah ngomelin, mukul dia segala macam, berhak. Salah saudara-saudara pemikiran itu. Duit itu bukan jadi patokan gitu loh ya. Nggak bisa kita jadi marah-marahin anak, karena setiap orang itu punya hak dan kewajiban gitu loh. Jadi dia ada haknya, jangan engkau suruh kewajiban terus, kan resah jadinya kan. Nah terus balikan lagi ya, sebaliknya lagi, orang tuanya yang baik kadang anaknya yang suka nyolot gitu loh. Kadang anaknya yang gimana ya, contoh ibunya sakit gitu ya, ibunya sakit terus dia biayain, contoh lah udah habis 1 juta, 10 juta, 100 juta bahkan ya, atau 1 miliar ya, dia habisnya 1 miliar untuk si ibunya ini gitu, merawat lah ya. Lalu dia udah merasa, oh gue udah merawat ibu gue, ini ibu gue, ya udah gue berhak lah ngomel-ngomelin dia segala macam. Nah itu menurut saya gimana ya, jadi aneh gitu loh. Jadinya kita tuh harus tetap pada jalur kita gitu. Kita ini anak, kita harus hormati, kita ngomong sesuai ala kadarnya, jadi tidak lebih tidak kurang juga gitu. Jadi pas, kita harus pas di sana dan minta tuntunan Roh Kudus untuk kita berbicara untuk menasihati orang ya, apalagi orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita ya, yang membiayai kita waktu dulu ya. Mungkin kalau sekarang saudara ada yang membiayai orang tua ya, puji Tuhan ya, itu kelebihan dari Tuhan ya yang diberikan kepada saudara. Dan tetap harus low profile saudara, jangan merasa kita luar biasa lah gitu loh, kita bisa ngapain aja, nggak bisa, karena semua ada hak dan kewajiban.
dan ikuti nasihat dari Tuhan ya. Oke, saya udah menelaah apa kata-kata saya yang akan saya bawakan hari ini. Jadi itu juga tertulis di Alkitab ya. Bentar. Ini dia yang harus digarisbawahi ini. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik saja mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, jadi apa yang saya katakan, saya bukan maksudnya, oh dengerin nih saudara, lakukan. Itu kembali lagi pada saudara. Namun ini firman Tuhan, saudara harus taati gitu loh. Kita anak Tuhan harus taati firman. Kita udah diberkati, jangan nyolot gitu loh ya. Kita harus tetap rendah hati gitu. Dan 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Saya membagikan firman ini tidak bermaksud apa-apa, tidak ada menyinggung siapa-siapa. Saya benar-benar murni membawakan untuk memberi nasihat kepada semua umur ya, baik yang lebih tua, lebih muda, atau di bawah saya. Jadi globalisasi. Jadi mohon maaf kalau ada saudara yang merasa terkena ya, karena ini firman Tuhan itu pedang bermata dua ya. Kadang saya juga bisa merasa kena gitu loh. Oke. Jadi kalau saudara masih belum percaya, kita buka lagi ayatnya. Keluaran 23 ayat 22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan lawanmu. Memusuhi musuhmu dan lawanmu ini dalam artian masalah-masalah kita ya, bukan musuh kita. Oh itu tuh si ini nih, contoh si A si B tuh musuh kita, berarti Tuhan musuhin dia. Enggak, Tuhan enggak kayak gitu ya. Tuhan memusuhi apa yang menjadi masalah kita, bukan orang, bukan objek ya, tetapi permasalahan atau perkaranya ya. Tuhan fokus ke perkaranya. Jadi kata-kata penutup dari saya itu, nasihat berkualitas lahir dari hati yang mengasihi Allah dan sesama. Amin. Kita harus tetap mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan. Itu juga perlu ya, karena kita hidup di antara lingkungan. Jadi kita harus mengasihi sesama, mengasihi Allah. Oke, baik, kita tutup dengan satu pujian. Jadikan aku rumah doamu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu.
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan dalam ibadah online ini. Walaupun dalam online, walaupun di rumah kami masing-masing Tuhan, walaupun di tempat kami masing-masing, di kediaman kami, Tuhan, biarlah tetap Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami Tuhan, akan firman-Mu Tuhan, supaya bisa masuk dan menjadi rema dalam hati mereka masing-masing Tuhan, supaya kita bisa melakukan dan menaati firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berikan hati kami yang rendah hati, berikan kami hati yang tulus untuk memberikan dan memberitakan Injil kepada sesama Tuhan, memberitakan sesuatu nasihat yang baik dan dengan tulus dan tanpa celah. Terima kasih Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu Tuhan atas bangsa ini yang masih dilanda COVID Tuhan. Biar Engkau yang buka setiap pintu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang sejahtera dengan bilur-bilur dan kuasa-Mu Tuhan. Dalam Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami percaya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Biarlah seluruh jemaat yang sedang berduka Tuhan, jemaat Karanganyar Tuhan, biarlah Engkau yang jamah, Engkau lindungi Tuhan, Engkau yang hiburkan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya mereka kuat menjalani hari-hari mereka. Buat yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Tidak ada mustahil bagi-Mu Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih atas kasih-Mu. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Biar Engkau yang sertai kami, lindungi kami di sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah Engkau yang sertai kami. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akhiri ibadah kita dengan satu pujian. Bapa, terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ibadah ini karena kita syuting dalam waktu yang cukup mepet dan tenaga yang sedikit ya saudara. Jadi saya dan mama saya doang yang isi ya tadi ya. Cuman gak apa-apa, kita tetap tulus menyembah Tuhan ya sama-sama. Dan saya syuting ini pukul 3 pagi ya saudara, dan videonya akan diupload. Dan terima kasih buat saudara yang mengikuti dari ibadah dari awal sampai akhir. Mohon maaf nih kalau ada kesalahan kata karena saya ngantuk ya saudara ya. Terima kasih ya saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.